Pesugihan Buto Ijo. Cerita ini terjadi di tahun 2010-an. Narasumber tidak ingin menyebutkan nama daerah ataupun nama pelaku tersebut karena dinilai bisa membahayakan bagi narasumber sendiri. Sebut saja namanya Iwan. Iwan bekerja di salah satu warung makan bubur ayam yang sangat terkenal di kotanya. Diketahui, pemilik warung itu bernama Pak Surya. Dia merupakan orang yang sangat ambisius serta perfeksionis dalam segala hal yang terkait dengan warungnya tersebut. Suatu hari, di tempat kerja geger dengan adanya salah satu karyawan yang meninggal dunia. Kematian dari karyawan ini sangat tragis. Dia tertabrak mobil dan menyebabkan beberapa organ tubuhnya keluar. Tentu saja, berita duka itu membuat Iwan dan teman-temannya sangat sedih. Bagaimana tidak, yang bersangkutan dinilai sangat baik dan dekat sekali dengan bos, yaitu Pak Surya. Akhirnya, si bos meminta asisten baru yang bertugas untuk mengikutinya kemanapun ia pergi. Bukan hanya itu saja, terkadang hal-hal pribadi yang menyangkut masalah Pak Surya, dia harus siap membantu guna mempermudah urusan Pak Surya. Akhirnya ditunjuklah salah satu karyawan lainnya bernama Rizky. Rizky sudah 5 tahun lebih mengikuti Pak Surya, dan dia merupakan salah satu karyawan yang dibangga-banggakan Pak Surya karena keuletan serta ketaatannya terhadap perintah Pak Surya. Rizky pun dijadikan asisten pribadi. Namun sebelum Rizky menjadi asisten pribadi, teman-temannya meminta kepada Rizky untuk berhati-hati karena kabar yang tersebar di setiap karyawan yang resign, mereka resign setelah menjadi asisten pribadi dan mengetahui hal buruk yang dilakukan oleh Pak Surya, yaitu pesugihan. Rizky awalnya tak percaya. Bahkan ia sendiri mengatakan bahwa Pak Surya telah banyak membantunya, bahkan kepada keluarganya juga yang berada jauh di kampungnya. Segala perkataan, nasihat yang telah diberikan teman-teman kerjanya kepada Rizky tidak berpengaruh sedikit pun. Rizky seperti didoktrin habis-habisan untuk tetap mengikuti perjalanan dari Pak Surya. Di hari pertama Rizky menjadi asisten pribadi, ia berubah menjadi sosok yang emosian. Bahkan, ia juga seringkali bertindak sesukanya. Iwan dan yang lainnya tidak menyukai apa yang dilakukan Rizky kepadanya. Iwan menilai bahwa Rizky telah lupa akan jabatan yang ia pegang sekarang. Namun berbeda dengan Pak Surya. Justru Pak Surya sangat menyukai hal itu. Hari kedua, Pak Surya meminta kepada Rizky untuk memasukkan sesuatu di dalam kuah bubur ayam yang akan dimasak. Hal ini diketahui oleh Ibnu, yang merupakan tukang masak di tempat itu. Ibnu mengetahui hal curang yang baru-baru saja terjadi di warung itu setelah ia sendirilah yang memasukkan sesuatu ke dalam kuah. Bentuknya seperti tanaman dan dedaunan, namun juga ada beberapa kertas yang diikat serta bertuliskan bahasa Arab. Ibnu kira kertas itu tak sengaja dijatuhkan, namun yang dipikirkannya ternyata salah. Kertas itu benar-benar diperuntukkan untuk campuran dari kuah bubur ayam. Hari ketiga, pembeli sangat banyak. Saking banyaknya, Iwan dan yang lainnya harus membuka tempat baru yang berada di sebelah warung. Iwan juga bingung. Belum pernah terjadi pada warung ini bahwa warung akan sangat ramai. Namun, di balik keramaian itu, Iwan melihat Ibnu sangat tertekan. Ia justru sangat takut untuk keluar dari warung. Akhirnya, pada malam harinya, mereka semua berbicara mengenai warung bubur milik Pak Surya. Dimulai awal berdiri dan lain-lain. Warung ini memang belum terlalu lama, namun sudah terkenal di mana-mana. Dan koki dari warung ini selalu berganti tiap tahunnya. Jelas Ibnu. "Oh, jadi kamu bukan karyawan lama?" tanya Iwan. Karyawan lama yang tersisa hanya Rizky, sama satu yang kemarin barusan meninggal, Sony. Keduanya itu dinilai sangat nurut dengan bos. Namun ada kejanggalan sebelum Sony meninggal dunia, jelas Ibnu. Mereka menyimak. Kebetulan bos dan Rizky sudah pulang terlebih dahulu. Sebelum Sony meninggal,
Ia bercerita pernah melihat dua sosok buto ijo sedang berdiri di samping Pak Surya. Dan jika kalian tahu, seluruh tempat ini telah dikuasai oleh buto ijo milik Pak Surya. Jelas Ibnu. Hah? Serem banget. Ini beneran kan? Tanya Iwan. Kalau nggak percaya, coba deh nanti jam 12 malam kita lihat bareng-bareng. Itu si Buto lagi jilatin mangkuk bubur. Penjelasan Ibnu ini membuat Iwan dan dua karyawan lainnya yaitu Ican dan Zaka sangat ketakutan. Ia pun memutuskan untuk pulang saja dibanding bermalam di warung yang penuh akan buto ijo. Sebelum pulang, mereka beberes terlebih dahulu. Giliran Iwan membereskan kamar mandi karena kebetulan warungnya besar. Pak Surya memfasilitasi warungnya dengan pemberian kamar mandi. Nu, Chan, Zak, gua beresin kamar mandi dulu ya, baliknya bareng, teriak Iwan. Iye, slow aja, jawab mereka bertiga. Iwan kemudian membereskan kamar mandi. Dia tidak lupa pula membawa pembersih WC, sikat, dan lain-lain. Di sela-sela ia sedang membersihkan kamar mandi, Iwan mendengar suara seperti orang sedang menjilati sesuatu. Iwan pun mengintip lewat lubang kunci kamar mandi. Ketika ia menempelkan satu matanya ke lubang pintu kamar mandi, betapa terkejutnya Iwan. Dia melihat sosok buto ijo. Iwan pun mencoba untuk tenang. Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu. Seluruh tempat ini banyak buto ijonya. Bentuknya yang mengerikan dan hampir saja Iwan mati berdiri karena dibuat takut olehnya. Dia kembali mengintip buto ijo itu lewat lubang pintu dan untuknya sosok itu telah menghilang. Alhamdulillah. Baru saja Iwan mengucapkan lafaz hamdalah dari mulutnya. Tiba-tiba dari telinganya mendengar suara berat. Bulu kuduk Iwan tiba-tiba merinding. Ia tidak bisa bergerak. Iwan mencoba untuk melawan rasa takutnya, namun tetap saja tubuhnya tidak sinkron dan tidak bisa bergerak dengan leluasa. Iwan mencoba untuk tenang. Ia kemudian memejamkan matanya. Sosok buto itu masih berada di belakangnya sambil mengaum-ngaum layaknya harimau. Iwan terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pengusir setan. Setelah dirasa telah tenang, Iwan meniupkan nafasnya ke arah depan dan ternyata itu berhasil. Sosok buto itu menghilang entah kemana. Kesempatan ini Iwan gunakan untuk kabur dari kamar mandi dan memberitahukan kepada teman-teman lainnya. Chan, Zaka, Ibnu, tolongin gua, teriak Iwan. Ican dan Zaka yang sedang berberes motor langsung berlari ke arah Iwan. Begitu juga dengan Ibnu yang sedang mempersiapkan baju-baju. Mereka bertiga menuju ke arah Iwan. Ada apa, Wan? Tanya Ican. Kamar mandi, jawab Iwan dengan nafas yang tidak stabil. Diam dulu, nafas dulu, tenang. Ada apa? Ucap Zaka. Iwan pun mencoba menenangkan diri. Ia mulai memberanikan diri mengatakan apa yang baru saja ia lihat. Gua tadi lihat buto ijo, teriak Iwan. Hah? Lu bercanda ya? Jawab Ican. Wan, serius? Lu jangan main-main, ucap Zaka. Serius, gua lihat sendiri. Lu pasti tahu kan di mana pusat buto ijo itu? Tanya Iwan. Apa maksud lu? Jawab Ibnu sambil melepaskan tangan Iwan yang menyentuh pundaknya. Please Nu, bantu gua. Gua tahu lu tahu. Kematian Sony ada kaitannya kan dengan ini? Tanya Iwan. Zaka dan Ican mendekati Ibnu. Tolong, kalau lu tahu tentang Pak Surya, lu bisa kasih tahu kita. Ini udah gak sehat. Lu mau kita semua jadi tumbal? Tanya Ican. Nu, jujur sama kita. Jelas Zaka. Ibnu mencari tempat duduk yang nyaman untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Dia mencoba untuk membuka diri walau sangat beresiko baginya. Kematian Sony memang sudah direncanakan sebelumnya oleh Pak Surya. Jelas Ibnu. Hah? Kok bisa? Tanya Iwan. Setiap orang yang mendekati Pak Surya, dia akan mendapatkan harta yang berlimpah. Harta yang diberikan Pak Surya akan sama halnya dengan nyawa, ucap Ibnu. Jadi, bos memang berencana menubalkan kita semua.
Tanya Ican. Tidak semua, hanya beberapa, ucap Ibnu. Zaka langsung mengangkat kerah baju Ibnu. Dia terlalu emosi dengan Ibnu. Lu tahu kan semuanya? Apalagi yang lu tahu? Cepat ceritain, teriak Zaka. Zak, santai dulu. Nu, tolong kasih tahu ke kita. Apa aja yang lu tahu tentang pesugihan itu? Tanya Iwan. Ibnu kemudian menatap satu persatu wajah Iwan, Ican, dan Zaka. Ada rasa penyesalan yang ditampakkan dalam raut wajah Ibnu. Pesugihan itu hanya mengenai kepada asisten pribadinya saja, jelas Ibnu. Serius? Jadi sekarang Rizky? Tanya Iwan. Kita harus ke tempat Rizky. Belum terlambat untuk kasih tahu ke dia, jelas Ican. Gak akan bisa, ucap Ibnu. Sialan, lu tahu apa lagi? Tanya Zaka. Pesugihan ini sudah terikat. Mau bagaimanapun juga tidak akan bisa selamat. Seluruh makanan, kuah, alat-alat dapur, semua yang sudah menggunakan itu semua bisa juga dijadikan tumbal berikutnya, teriak Ibnu. Kenapa lo gak ngomong dari tadi, bangsat? Teriak Zaka sambil menghajar Ibnu. Iwan dan Ican menghalangi Zaka agar tidak membuat keributan parah. Maaf, gue baru bilang. Gue juga sebenarnya takut. Pak Surya udah banyak nolong gue. Tapi pada saat hari itu, hari dimana kematian Sony, gue jadi takut, jelas Ibnu. Iwan mencoba berpikir sesuatu yang mungkin membuatnya nyaman dan tenang. Lalu, apa ada pantangannya? Tanya Ican. Pantangan itu apa? Tanya balik Zaka. Semacam sesuatu yang bisa membatalkan atau mungkin bisa mengatasi pelaku pesugihan itu sendiri. Kira-kira ada pantangannya nggak? Tanya Ican. Kita harus nemuin sesajennya, ucap Ibnu. Sesajen? Sesajen apa? Tanya Iwan. Di sesajen itu ada foto-foto kita pas ngelamar kerja. Nah, kita harus ambil foto itu atau kita buang sesajennya, jawab Ibnu. Di mana tempatnya? Tanya Zaka. Kantor Pak Surya. Bergegaslah si Zaka menuju kantor Pak Surya. Dia membawa linggis untuk membuka pintu kantor Pak Surya. Diikuti oleh Iwan, Ican, dan Ibnu. Mereka berempat berencana untuk menyelamatkan Rizky dari terkaban Pak Surya yang dinilai tengah melakukan pesugihan bersama dengan Buto Ijo. Namun, ketika Zaka berhasil merusak pintu kantor, ia mendapati sesuatu yang aneh mendorongnya hingga menabrak tembok. Tentu saja, hal ini membuat Iwan dan yang lainnya ketakutan. Zaka, teriak Ican. Ibnu tahu. Di dalam kantor itu juga ada beberapa budak ijo yang bertugas untuk menjaga sesajen agar tidak dirusak oleh orang lain. Wan, gua yakin di situ tempat sesajennya, jelas Ibnu. Terus gimana? Tanya Ican. Kita masuk bareng-bareng. Ingat, baca ayat kursi di dalam hati, jelas Iwan. Chan, lu jagain Zaka, biar kita berdua yang masuk, jelas Ibnu. Ican mengangguk paham. Ia memiliki tugas yang lebih penting, yaitu keselamatan Zaka. Mereka berdua mulai memasuki kantor Pak Surya dengan mengendap-endap. Ketiganya melihat dengan jelas sebuah bayangan hitam sedang berdiri di hadapan sesajen. Awalnya mereka bertiga takut. Namun setelah Iwan meyakinkan, Iwan pun meminta kepada Ibnu untuk membacakan ayat kursi di dalam hati. Ketika mereka membacakan, bayangan hitam itu menghilang entah kemana. Akhirnya, ketiganya pun berhasil mengambil sesajen itu. Dan benar saja, semua foto-foto karyawan terdahulu yang melamar di warung itu telah dicoret menggunakan spidol. Artinya apa kalau tanda silang ini? Tanya Iwan. Artinya, dia adalah target selanjutnya atau tumbal selanjutnya, jelas Ibnu. Iwan mencari foto Rizky dan benar saja, foto Rizky telah dicoret menggunakan spidol. Hal ini membuat Iwan murka dan marah. Ini gak bisa dibiarin. Kita harus tuntut Pak Surya sampai ke polisi, jelas Iwan. Gak akan bisa, jelas Ibnu. Kenapa?
Tanya Iwan. Pak Surya telah terkena karmanya sendiri. Sebentar lagi dia akan menghilang, jelas Ibnu. Ican yang sedari tadi menemani Zaka, ia berlari ke arah Ibnu dan Iwan. Wan, Nu, anterin ke rumah sakit. Kepala Zaka bocor, ucap Ican. Hah, seriusan? Ayo cepetan, jelas Ibnu. Terus gimana dengan ini? Tanya Iwan. Udah kita tinggalin sekarang, semua udah beres, jelas Ibnu. Bagaimana dengan Rizky? Tanya Iwan. Dia akan selamat, ucap Ibnu. Mereka pun membawa Zaka menuju ke rumah sakit terdekat. Selama dalam perjalanan, mereka bertiga masih memikirkan sesuatu yang mendorong Zaka hingga kepalanya terbentur tembok. Aku yakin itu adalah ulah si Buto, jelas Ibnu. Ibnu tahu sedikit mengenai sisi gelap warung itu, dan pusat dari itu semua adalah sesajen yang berisi kembang setaman, kemenyan Arab dan dupa Cina. Untuk makanannya perlu disiapkan ayam kampung, air dalam kendi dan wewangian. Semuanya diletakkan dalam nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah itu dibacakan mantra-mantra pemanggil Buto Ijo. Jika ia sudah datang, maka makanan tersebut akan disantap. Setelah itu, barulah bisa bernegosiasi tentang kerjasama yang akan dilakukan. Karena itu, Ibnu sangat ketakutan manakala Buto Ijo itu telah keluar dari sarangnya. Setelah tiba di rumah sakit, untungnya Zaka mendapatkan perawatan langsung oleh pihak rumah sakit. Mereka bertiga hanya bisa menunggu di depan kamar Zaka sambil merenungi nasib mereka. Juga Rizky yang masih terikat sebagai asisten pribadi Pak Surya. Menurut kalian, apa Rizky selamat? Tanya Iwan. Dia bakal selamat kok, aku yakin, jelas Ican. Ibnu kemudian melihat seseorang yang wajahnya mirip dengan Rizky. Itu Rizky bukan? Tanya Ibnu. Hah? Ican dan Iwan terkejut ketika Rizky melambaikan kedua tangannya ke arah mereka. Nu, apa artinya? Tanya Iwan. Entahlah, mending kita tanyain langsung, ucap Ibnu. Rizky pun menuju ke arah mereka bertiga. Kenapa? Kok kalian dilihatnya aneh? Tanya Rizky. Lu Rizky kan? Tanya Iwan. Iya, gua Rizky, teman kerja kalian. Kenapa emangnya? Iwan dan yang lainnya langsung memeluk Rizky. Mereka terharu karena Rizky selamat dari penumbalan yang akan dilakukan oleh Pak Surya. Gua kira lo udah ditumbalin sama Pak Surya, ucap Ibnu. Kagak, gua gak berani lah ngambil hartanya juga. Gue emang sengaja deketin dia biar tahu tentang pesugihannya. Dan malam ini gue sengaja minta pulang cepet biar Pak Surya juga pulang cepet. Dan benar saja, kalian nyelesain tugas dengan baik. Thanks ya udah bantu gue, udah bantu Sony juga. Gue harap Sony tenang di alam sana, ucap Rizky. Jadi selama ini lu pura-pura doang? Tanya Ican. Iya Chan, sorry ya, gue juga baru tahu dari orang-orang di sekitar warung. Katanya Zaka dibawa ke rumah sakit, makanya gue langsung kesini, jelas Rizky. Terus gimana Pak Surya kabarnya? Tanya Ibnu. Rizky tidak bisa menjawabnya. Dia meminta teman-temannya untuk duduk. Gua tahu kesepakatan antara Pak Surya sama si Buto itu. Jadi setiap kali Buto dikasih sesajen, maka dia akan mencari tubalnya sesuai arahan Pak Surya. Dan malam ini Pak Surya berencana numbalin gua. Tapi gua udah tahu semuanya. Untuknya kalian berempat langsung hancurin sesajen itu. Kalau enggak, gue bisa mati karena dijadiin tumbal, jelas Rizky. Jadi artinya Pak Surya... Potong Iwan. Dia menghilang di rumahnya, jelas Rizky. Hah? Mereka berlima masih menanyakan nasib dari Pak Surya yang dikabarkan menghilang. Ada versi yang menceritakan bahwa Pak Surya dibawa kabur oleh Buto Ijo itu sendiri karena telah melanggar perjanjian. Padahal yang melakukan itu semua adalah Iwan serta teman-temannya. Cerita ini telah penulis samarkan seluruh nama, warung yang bersangkutan dan rumah sakit.
Mohon maaf apabila ada kesamaan cerita ini. Hikmahnya, jangan pernah melakukan pesugihan atau meminta bantuan kepada setan, karena setan akan meminta bayaran berupa nyawa kalian sendiri.